Setelah, oh iyalah Ayub ini masih beriman karena dia kan masih punya anak. Karena kalau dia nggak kerja, anaknya masih ada. Akhirnya apalagi ujiannya, dimatikan anak-anaknya itu dengan asbab gempa. Digempakan, anaknya jatuh reruntuhan, mati semua anak-anak Ayub. Tapi yang dari mulut Ayub apa yang keluar? Irhamna ya arhamar rahim. Engkau lah yang penyayang ya Allah, diantara yang penyayang. Iblis masih kurang senang, buka celah dari sakitnya. Begitu Ayub sujud, ditiup oleh iblis ini hidung Ayub. Sejak saat itu mulai membengkak tubuh Ayub. Penyakit yang membuat masyarakat geli dekat dengan dia. Dan akhirnya Nabi Ayub disingkirkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kaum muslimin muslimat di mana saja berada, yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Ketika kita dilanda musibah, banyak orang yang menganggap bahwa Allah tidak benci sama kita, Allah mengazab kita. Tapi Allah ngasih tahu nih ke kita, wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Dan apapun musibah yang menimpa kamu, salahkan itu karena diri kamu sendiri. Jadi ini Allah yang udah nerangin ke kita. Kalau kita dapat musibah, salahin diri kita sendiri. Nah, misalnya gini nih, kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Nah, kita buat rumah di situ, di lambung ombak, dan kita yang buat kesalahan kita sendiri. Terus misalnya kita jualan, ini jualan lontong, ini jualan lontong. Yang ini jualan lontongnya, dia lontongnya pelit nasinya. Yang ini dia banyak nasinya. Terus orang banyak beli ke sini, yang ini nyalahin Allah, kan itu karena dia sendiri. Jadi apapun musibah yang kita alami, kata Allah yang pertama itu salahkan diri kamu sendiri. Nah, cukup jelas sampai di situ kan, bahwa kita yang salah. Itu dulu nih. Nah, kalau kita dapat musibah. Di luar kalau Allah muji kita gitu. Nah, dia makanya ada orang yang diuji karena musibah. Ada orang yang memang karena ditegur karena ada musibah. Ada juga orang yang diazab karena musibah. Nah, ini kita cek nih. Yang mengundang azab Allah itu salah satunya adalah yarfa'una ni'matallahi. Mereka mengakui nikmat Allah ada sama dia, ada nikmat itu sama dia. Yungkirunaha, tapi mereka mengingkarinya. Maksudnya kecerdasan dari Allah, tapi dia menganggap itu karena kerja keras dia, karena saya rajin belajar. Kesuksesan itu dari Allah. Nah, dia menganggap kesuksesan dia karena kerja keras dia sendiri. Nah, ini yang memancing azab Allah. Kita pakai nikmat Allah, kita tahu itu dari Allah, tetapi kita menganggap itu karena kerja keras kita sendiri. Kalau Allah mau ngambil kecerdasan seseorang, kita mungkin ingat seorang anak ajaib dulu di Amerika, namanya William Sidis. William Sidis umur 2 tahun sudah bisa ngetik dengan 2 bahasa, bahasa Inggris dan Perancis. IQ-nya setengah lebih dari Einstein. Einstein 160, dia 310. Hebat kan? Umur 6 tahun masuk sekolah SD, hanya 8 bulan selesai SD. Umur 8 tahun sudah buat logaritma baru, algoritma baru. Kemudian umur 8 tahun itu didaftarkan oleh bapaknya ke Harvard University. Karena masih kecil nggak diterima. Umur 11 tahun masuk Harvard. 11 tahun jadi mahasiswa.
Umur 12 tahun dia memberikan penjelasan tentang jasad 4 dimensi di hadapan profesor dan mahasiswa matematika tingkat akhir. Tapi apa jadinya? Dia kehilangan kecerdasannya. Setelah lulus dengan nilai cum laude, dia kehilangan kecerdasannya, dia mulai minder dekat dengan keluarganya. Nah itu, lihat kalau Allah mau cabut. Orang yang kita anggap di masa depannya berhasil, justru akhirnya ditemukan di pemukiman kumuh di Boston. Dia katakan kecerdasan saya hilang. Nah itu makanya jangan kita pernah menganggap bahwa apapun nikmat yang diberikan Allah kepada kita ini adalah karena kehebatan kita. Nah, kan akhirnya kita tahu kan, waduh ya aku nganggap diri aku hebat selama ini, aku bisa bekerja karena kecerdasan aku. Nah itu yang harus hilang dulu nih dalam hati kita. Itu yang mengundang azab Allah. Nah sekarang pertanyaannya, kalau misalnya kita udah dikasih musibah oleh Allah, apa yang harus kita lakukan? Berprasangka baik kepada Allah. Jangan kita anggap musibah ini karena Allah benci sama kita. Kita aja berprasangka buruk sama orang aja nggak boleh. Apalagi kita berprasangka buruk kepada Allah. Kita ambil contoh Nabi Ayub. Apalagi kurangnya? Sholat dengan cara yang disyariatkan waktu itu beliau lakukan. Sedekah beliau lakukan. Pertanian dan perkebunannya luas, peternakannya luas. Cuman kita udah baik, kadang iblis nggak senang. Nah, jadi ketika orang-orang baik itu kan iblis nggak senang. Iblis minta ke Allah bukakan celah. Kalau memang si Ayub ini dia beriman karena dia masih kaya, nah akhirnya dikasih Allah lah musibah. Itu musibahnya untuk untuk show kepada iblis, hambaku tidak seperti yang kalian katakan. Mereka tetap tabah kok. Nah, itu dia, kalau orang beriman dia bersangka baik dia kepada Allah. Konsep orang beriman itu, selama engkau ridho ya Allah, kau apakan saja aku terserah kepadamu. Nah itu konsepnya. Nabi Ayub hancur pertaniannya, hancur semua ladangnya, peternakannya habis terbakar. Nabi Ayub mengatakan apa? Irhamna ya arhamar rahimin. Engkaulah ya Allah yang penyayang di antara yang penyayang. Nggak jadi masalah sama Ayub. Nah iblis minta buka lagi celah. Oh iyalah Ayub ini masih beriman karena dia kan masih punya anak. Karena kalau dia nggak kerja, anaknya masih ada. Akhirnya apalagi ujiannya? Dimatikan anak-anaknya itu dengan asbab gempa. Digempakan anaknya, jatuh reruntuhan, mati semua anak-anak Ayub. Tapi yang dari mulut Ayub apa yang keluar? Irhamna ya arhamar rahimin. Engkaulah yang penyayang ya Allah, di antara yang penyayang. Iblis masih kurang senang, buka celah dari sakitnya. Begitu Ayub sujud, ditiup oleh iblis ini hidung Ayub. Sejak saat itu mulai membengkak tubuh Ayub. Penyakit yang membuat masyarakat geli dekat dengan dia. Dan akhirnya Nabi Ayub disingkirkan. Tapi dari lisan Ayub apa yang terucap? Irhamna ya arhamar rahimin. Engkaulah yang penyayang ya Allah, di antara yang penyayang. Bahkan istri Ayub pun mengatakan, wahai Ayub, kau ini kan Nabi, udah lama kau sakit, kita hidup miskin, mintalah kepada Allah agar kau disembuhkan. Yang keluar dari mulut Ayub apa? Wahai istriku, berapa tahun Allah menyehatkan badanku dan kita hidup senang? 80 tahun Ayub. Berapa tahun aku baru sakit? 13 tahun. Malu aku minta sehat kepada Allah. Nah itu, jadi dia tidak ada prasangka buruknya kepada Allah. Sehingga apa? Wa mislahum ma'hum rahmatan minna. Allah kembalikan. Berapa yang hilang itu Allah akan kembalikan. Ini masa pandemi nih sekarang nih. Kita jangan prasangka buruk, prasangka baik kita. Aduh ya Allah, banyak kesalahan aku yang harus aku tembus ini. Ampuni kesalahanku, nanti Allah akan kembalikan berapa yang hilang. Setahun kita nggak ada pekerjaan, dikembalikan nanti ke Allah. Tapi jangan ngupat, jangan ngeluh. Salahin diri kita sendiri. Kita yang ngundang azab ini datang. Waktu kita ada, kita pelit. Waktu kita ada ke masjid jarang, kerja. Apa nggak cemburu Allah sama kita? Kalau untuk kerja kita nggak ada yang halangan satupun. Pokoknya datang pagi, absen jempol, nggak ada yang terlambat. Tapi ke masjid mau nggak kayak gitu? Sholat zuhur aja udah mau masuk waktu asar baru kita ada. Minta panjang ke Allah gimana? Sedekah
5.000 aja pelit, tapi kalau ke mall ngajak teman makan ratusan ribu habis, kita nggak ada hitung-hitungan. Nah itu yang harus kita sadari, ini semua karena kesalahan kita. Nah kemudian lagi, ibunda Nabi Musa alaihissalam, ketika Nabi Musa hanyut, kosong hati ibu Musa, tapi Allah kasih kekuatan. Nah jadi yang ngasih kekuatan itu Allah. Akhirnya gimana? Nabi Musa kecil ini menangis-nangis, tidak ada yang bisa menyusukan. Akhirnya disembarakan oleh orang istana. Siapa yang bisa menyusukan anak ini dan dia diam, akan kuberikan kekayaan. Nah datang kakak Nabi Musa, mau ndak aku tunjukkan keluarga yang bisa menyusukan anak ini dan dia diam? Kata ratu, boleh. Dibawa ke rumah ibu Musa, ketemu lagi dengan anak kandung, tapi dirahasiakan. Udahlah dia menyusukan anak kandung sendiri, dapat lagi uang. Nah itu, jadi kalau kita sabar, kalau kita tabah, takdir yang buruk itu akan berubah menjadi baik, dengan syarat jangan buruk sangka sama Allah. Saya ingat dulu ada nama seorang ulama, Syekh Malik. Kalau kita ingat, Syekh Malik ini orang yang sangat taat beribadah, yang sering mendakwahkan Islam kepada orang, tetapi dia kena penyakit kulit yang tidak kunjung sembuh. Udah obat apa aja nggak sembuh, ke dokter juga nggak ada yang sembuh, kurang pun nggak penyakitnya. Tapi Syekh Malik pikirnya gini, pasti ada hikmah di balik ini. Sampai dia dapat informasi, Syekh ada yang bisa ngobatin, dia pakai ramuan-ramuan tumbuh-tumbuhan ini, tapi dia orang ateis, tinggalnya dalam hutan tuh, agama nggak ada. Dan kami yakin Syekh nggak mungkin lah mau berobat ke tempat orang seperti ini. Oh maulah, kata Syekh Malik ini. Apa masalahnya? Dia bukan pakai jampi-jampi, memang pakai ramuan. Mau dia ateis nggak ada masalah, kata Syekh Malik ini. Antarkan aku ke sana. Ditunjukkan jalannya, biar aku masuk sendiri. Nah udah tuh, tahu tuh. Masuk ketemu sama orang ateis ini dalam hutan. Saya sakit kulit, kata Syekh Malik. Tapi dia nggak tahu ini ulama yang datang. Ya, katanya, saya ingin berobat. Oh, lihat sakit kulitnya. Oh, ini dikasihnya ambil rempah-rempah, tumbuh-tumbuhan, ditumbuk disatunya. Nih, kok bisa ngobat orang? Kenapa kok nggak tinggal ke kota aja? Ribut, nggak tenang hati aku. Enak aku di sini lagi, bersatu aku dengan alam. Pulang Syekh Malik. Ajaib. Allah kasih kesembuhan lewat jalan orang ateis ini. Heran Syekh Malik, kenapa ya? Kok udah banyak berobat, aku nggak sembuh. Kok ke dia nih sembuh? Maka Syekh Malik bertekad untuk kembali lagi. Setelah sembuh, kembali lagi Syekh Malik. Begitu sembuh, aku udah sembuh nih. Kata orang ateis ini, itu berkat alam. Mulai Syekh Malik memancing ngobrolan gitu kan. Kenapa sampai kau diberikan kelebihan seperti ini? Kata dia, apapun yang dikatakan hatiku, apapun yang ingin aku lakukan, aku akan bertanya kepada hatiku. Kalau hatiku menolak, itu yang akan aku lakukan. Ngerti gak kita maksudnya? Apa yang dikatakan hatinya, itu yang akan dia, yang ditolak oleh hatinya itu yang dia lakukan. Oh, kesempatan saya Malik ngomong. Kalau gitu mau nggak masuk Islam? Menyembah hanya kepada Allah yang satu, tidak menyekutukannya, beribadah seperti apa yang dianjurkannya. Mau nggak kau kira-kira masuk Islam? Tunggu dulu, aku akan bertanya kepada hatiku. Tidak lama kemudian dia balik, aku sudah bertanya kepada hatiku. Aku tanya, maukah masuk Islam? Kata hatiku tidak, karena dia menolaknya, aku akan melakukannya. Akhirnya dia masuk Islam. Kepada siapa aku belajar? Kau ikut aku, kata Syekh Malik. Barulah Syekh Malik terpikir, dia berarti inilah rahasia di balik sakit kulit yang tidak sembuh, karena Allah memberikan hidayah kepada si ateis ini lewat tangan Syekh Malik. Jadi jangan pernah kita buruk sangka kepada Allah. Mungkin kalau kita ingat lagi nih, ada seorang dia ini pedagang kaya, kemudian dia bawa pembantunya. Nah di jalan mereka terlibat obrolan. Aku yakin Allah ini tidak pernah menyertai kita. Maksudmu apa Tuhan?
Ya kalau memang Allah ini menyertai setiap perjalanan hidup ini, kenapa banyak juga orang yang dirampok, kenapa banyak orang yang susah? Berarti kan Allah itu tidak menyertai kita. Tuhan, apa yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah, Tuhan. Kadang sesuatu yang buruk menimpa kita, justru itu yang terbaik, Tuhan. Ah, omong kosong katanya. Aku yakin Allah tidak pernah menyertai kita. Kita aja yang harus jaga diri kita nih. Kita yang harus cerdas, kita yang harus pandai-pandai. Akhirnya diam aja pelayan dia nih. Karena kan kalau ngelawan orang kaya ini susah, nanti terlalu banyak ngomong, kena pecat nanti. Dia bawa dagangannya tuh, ada kambing, ada perhiasan. Sampai dia ke desa, singgah. Dia minta ke orang desa tuh, boleh enggak saya numpang di sini? Anehnya, walaupun dia seorang yang tajir, pedagang kaya, tapi tidak ada yang mau numpangin dia suatu malam pun di rumah itu. Hebat betul orang di sini yang tidak mau menumpangkan aku. Bersyukurlah Tuhan. Mungkin ini yang terbaik dari Allah Tuhan. Apa yang terbaik? Kita susah jadinya nih katanya. Inilah bukti kan bahwa Allah tidak menyertai kita. Harus pandai-pandai kita sendiri. Tak ada satupun yang numpangin kita masyarakat sini. Jadi menurut kau di mana kita nih? Tuhan, tidak jauh dari sini ada hutan. Mungkin kita ada baiknya menurut Allah kita tidur di hutan malam ini. Aduh, bingung aku seperti ini. Kau juga tetap bilang Allah baik, Allah baik. Udah kayak gini kita, kau bilang juga Allah baik. Akhirnya pergi juga ke dalam hutan. Dibangunlah tenda oleh pelayannya nih. Kambing diikat, hidupkan lampu. Begitu baru tertidur malamnya, terdengar rauman harimau. Buang lari langsung naik ke atas pohon dua-duanya. Nampak dia kambingnya satu ekor dimakan oleh harimau. Lihat, baik apa Allah menurutmu? Udah kita sulit tidur di hutan nih, lihat dagangan aku, kambing aku pun dimakan. Tuhan seharusnya bersyukur, bukan Tuhan yang dimakan oleh harimau itu, cuman kambing. Ini bukti Allah menyertai kita, Tuhan. Apa yang menyertai? Rugi kita dibuatnya. Tidak lama datang angin kencang, padam pula lampu yang dibuat ke atas pohon. Kesal dia. Nah, baik juga Allah kau bilang lagi. Banyak betul kejadian yang menimpa kita. Tidur tidak dapat, di hutan pun kena, kambing hilang, sekarang lampu mati. Bersyukurlah Tuhan. Jangan Tuhan mengeluh terus. Pasti ada hikmah di balik ini. Nah, pagi harinya selesai sholat subuh mereka masuk lagi ke desa itu. Heran nengok desa porak-poranda. Ada orang yang sedang menangis saja. Kenapa, ada apa ini? Semalam perompak datang kemari, menghancurkan semua dan mengambil barang-barang berharga. Baru termenung pedagang ini. Alhamdulillah ya Allah, aku udah buruk sangka kepadamu. Kalau sempat jadi aku tidur di sini semalam, tentu aku akan dirompak lebih dari kambing hilang. Dan alhamdulillah juga Tuhan, kata pelayannya, lilin kita mati. Kalau sempat lilin kita hidup, lampu kita hidup, nampak oleh perompak itu ada orang di hutan desa ini. Kita lebih kenal dia. Betul kau bilang. Allah ini selalu menyertai kita. Nah, makanya tuh jangan pernah buruk sangka sama Allah. Kemudian kita bisa melihat di dalam Al-Quran. Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhonn. Wahai orang yang beriman, jauhilah kebanyakan berprasangka. Inna ba'dadh-dhonn itsm. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Kemudian apalagi kata Allah, wala tajassasu. Jangan kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Nah, jangankan kepada Allah, kepada manusia pun kita tidak boleh berprasangka. Nah, jadi karena sebagian kata Allah prasangka itu sebagiannya dosa. Jadi kalau belum jelas-jelas jangan sampai kita suka berprasangka. Kita lihat nih, di suatu malam ada namanya Sultan Murad Ar-Rabi. Itu tahun 1623 sampai 1640. Jadi dia ini ditimpa oleh rasa gundah dan gelisah di istananya. Dan dia ini pun tidak tahu apa yang menyebabkan kok aku ini gelisah betul hari ini. Sehingga ajudannya mengatakan, Tuan, sedari tadi aku memperhatikan Tuan gelisah. Mungkin
Tuhan perlu nggak untuk turun ke rakyat lagi? Seperti biasanya, Tuhan menjadi orang biasa, kemudian turun ke rakyat, melihat apa permasalahan mereka, mungkin itu bisa mengobati kegelisahan Tuhan. Maka kata Sultan Murad, betul juga nih, kata sipir ini, kata ajudan ini. Mungkin aku harus turun ke masyarakat. Nah, Sultan Murad turun berdua ajudan ini. Setelah itu, begitu dia sampai di suatu tempat, dia melihat ada mayat dan tidak ada masyarakat yang acuh kepada mayat ini. Semuanya lewat biasa aja, nggak diacuhin mayat ini, dibiarkan tergeletak di jalan. Sehingga timbul pertanyaan dari Sultan Murad kepada masyarakat, sini dulu. Ini kenapa kok kalian biarkan mayat ini? Kok nggak ada kalian yang peduli? Biarkan aja Tuhan, masyarakat sini semua sudah tahu kok. Dia itu hobi minum khamar dan suka berzina. Maka kata Sultan Murad, wahai ajudanku, panggil beberapa orang di istana. Pakaian semua biasa. Kemudian demi umat Muhammad SAW, mari kita bopong mayat ini. Panggil masyarakat, tunjukkan rumahnya. Sampailah di rumahnya. Istrinya menangis. Alhamdulillah ya Allah, wali Allah telah mengantarkan jenazah ini ke rumahku. Terkejut Sultan Murad. Kenapa kau katakan wali Allah? Kau tidak mengenal aku? Aku pernah berkata kepada suamiku, wahai suamiku, jika kau tetap dengan kelakuan seperti ini, besok kalau kau mati, kau akan dibiarkan orang di jalan dan orang tidak ada yang mengacuhkanmu. Suamiku menjawab, Tuhan, wahai istriku, Allah Maha Kuasa, Allah Maha mengetahui segalanya, dan Allah sangat sayang kepada hambanya. Kau jangan khawatir, jika jenazahku dibiarkan terlantar di jalan, wali Allah yang akan mengantarkan jenazahku dan para ulama negeri ini yang akan menyolatkan jenazahku. Kaget Sultan Murad. Memangnya kelakuan suami kau ini seperti apa? Itulah Tuhan. Dia menyuruh merahasiakan semasa hidupnya. Dia ini dengan uang yang ada, dia pergi ke toko-toko minuman keras, dia borong minuman itu setiap hari. Jadi dia kerja susah payah, uangnya itu dibelikan ke minuman, sampai di rumah tuh dipecahin semua, dibuang airnya dan tidak dia minum sedikit pun. Kemudian dia pergi ke tempat pelacuran, dia rela bayar pelacur itu, jangan kalian berzina. Itulah terus, dia tidak pernah menzinai. Tapi dia suruh pelacur itu merahasiakan. Pokoknya kalian buka kasih uangnya, kalian buat jahat, jangan kalian buat jahat, jangan kalian buat jahat. Maka kata Sultan Murad, betul apa yang dikatakan suaminya. Aku adalah penguasa negeri ini, aku Sultan Murad. Dan besok para ulama negeri ini yang akan menyolatkan jenazah suamimu. Lihat. Orang pasti buruk sangka lihat dari luarnya saja. Tapi orang tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Nah, kepada manusia saja kita tidak boleh seperti ini, apalagi kita kepada Allah. Nah, ini yang harus kita ketahui. Makanya kata Rasulullah, Allah itu menurut prasangka hambaku. Kalau kita berprasangka baik kepada Allah, berarti Allah memang baik. Kalau kita ngaku nih, ini kesalahan aku harus berubah. Nah, akhirnya Allah akan berbuat baik kepada kita. Karena kita ngakui kesalahan, kita akhirnya berubah, nah Allah sayang sama kita. Jadi jangan pernah kita mengatakan bahwa Allah ini benci sama kita, Allah ngazab kita. Enggak, Allah sayang sama kita. Allah pengen kita kembali kepada Allah. Oh, yang sudah banyak ibadah nih, ibadah udah rajin tapi hidup susah juga, jangan andalin ibadahnya. Aku udah banyak ibadah, kenapa? Karena Allah itu tahu yang terbaik untuk kita. Ikhlas saja kita beribadah, terserah mau kepada Allah, kemana Allah mau menghadapkan kita, apa yang mau Allah berikan kepada kita, itu urusan Allah. Di saat kita bisa mengikhlaskan hati kita seperti ini, apapun musibah yang datang ke kita pasti akan menjadi baik jadinya, insya Allah. Nah, kemudian kalau kita sudah tertimpa nih, misal sekarang ini musibah pandemi seperti ini, maka yang harus kita lakukan yang kedua, optimis. Apa kata Rasulullah? Optimisnya al-fa'lu.
kata-kata baik, jangan yang buruk-buruk kita keluarkan. Sehingga Rasulullah mengatakan daripada kita berkata buruk, lebih baik kita diam. Ingat nggak Rasulullah di Taif? Berdakwah 15 hari lamanya, nihil, nggak ada yang ikut Rasulullah. Akhirnya Rasulullah berpikir, kalau aku dakwahi satu-satu nih masyarakat bisa lama nih waktunya. Sementara Rasulullah tidak punya uang cukup waktu itu. Maka Rasulullah dapat ide kedua, ngumpulin kepala sukunya. Dikumpulin kepala-kepala suku, setelah itu didakwahi oleh Rasulullah. Waktu didakwah itu udah mulai lain tuh, muka-muka kepala suku ini udah mulai sakit hati ke Rasulullah. Karena melihat gelagat itu, apa kata Rasulullah? Kalau memang tuan-tuan tidak menerima dakwah saya, boleh nggak izinkan saya tinggal di sini? Nah, kata kepala suku, siapa kau? Kau datang di sini tidak kami undang, atau kau minta kami melindungi kau? Kami nggak mau. Nah, kalau memang tuan-tuan tidak mau, izinkan saya keluar dari sini. Oh, itu pun tidak bisa, Muhammad. Kami akan bikin jera kau. Bagaimana mereka memperlakukan Rasulullah? Dari mulai orang tua sampai anak-anak memegang batu dan melempari Rasulullah. Sampai lu berdarah-darah kepala Rasulullah. Tumit pecah, dilempari pakai batu. Rasulullah sprint, lari bersama anak angkatnya Zaid bin Harithah. Pingsan di kebun anggur milik Suwaibah. Waktu di kebun anggur, malaikat penjaga Jabal Taif datang dua. Ya Rasulullah, kalau kau perintahkan kami mengangkat Jabal Taif ini, akan kami timpakan kepada mereka. Kata Rasulullah, jangan. Justru aku berharap kepada Allah, dari sulbi-sulbi mereka lahir anak keturunan yang bertakwa dan taat kepada Allah. Tetap perkataan baik yang keluar, itu yang optimis. Jadi kalau kita nih melihat penyembuhan yang paling hebat itu adalah kata-kata yang baik. Kalau sempat kita nih, orang sakitnya biasa, terus kita takut-takutin, bahaya nih sakit kau nih. Orang aja ada waktu itu sakit seperti kau nih, 2 hari sudah itu dia lama di rumah sakit, 3 hari kemudian mati dia. Pasti mati dia, kita buat ketakutan. Makanya kata-kata terus baik. Orang di saat lemah baik. Dan terbukti banyak pasien COVID ini sembuh karena kata-kata baik. Makanya salah satu amalan yang dicintai oleh Allah adalah memasukkan rasa bahagia ke dalam hati orang lain. Itu termasuk sedekah loh. Kita ngasih kata-kata yang baik itu sedekah kita kepada orang. Nah, ini yang harus kita tumbuhkan. Berhentilah kita berkata-kata yang membuat diri kita lemah. Dan harus kita memberikan kata-kata yang baik. Kita tiru nih, Nabi Muhammad saja sudah digituin sama orang, Rasulullah tetap mendoakan kebaikan untuk kaumnya, walaupun itu berat. Dengarkan orang Jawa salah laut. Nah, kemudian lagi kita lihat nih, waktu Nabi Musa dikejar oleh Firaun. Begitu dikejar oleh Firaun, Nabi Musa dan kaumnya, begitu sampai di tepi laut, kan kaumnya semua udah stres itu. Wahai Musa, bagaimana ini? Kita akan terkejar, kita akan diburu. Kata Nabi Musa, tidak, kita tidak akan tersusul. Makanya kata Allah, anidrib bi'asokal bahar, hentakkan tongkatmu ke laut. Nah, karena Nabi Musa berprasangka baik kepada Allah, kemudian yakin dan mengeluarkan kata-kata yang membuat kaumnya semangat. Nah, ini yang harus kita tiru. Makanya Allah kasih jalan keluar untuk orang-orang yang mulutnya yang keluar adalah rasa optimis dan tidak buruk sangka kepada Allah. Nah, kemudian yang ketiga nih, jangan pula kita petantang-petenteng dalam keadaan musibah wabah seperti sekarang ini. Salah satu ikhtiar kita adalah kita menghindar. Dengan cara apa? Social distancing, kita memakai masker, kemudian kita sering mencuci tangan. Kena juga, berarti itu dah dari takdir Allah. Yang penting ikhtiar kita mesti ada dulu. Di masa Khalifah Umar bin Khattab, rencanakan mau masuk Syam. Rupanya dengar kabar dari Abu Ubaidah, ini sekarang sedang wabah Khalifah. Bagaimana ini? Nah, Khalifah Umar mengambil tindakan apa waktu itu? Menghindar. Apa kata Abu Ubaidah? Mengapa kau lari dari takdir Allah, Khalifah? Kata Khalifah Umar, aku lari dari takdir sakit menuju takdir sembuh. Jadi itu takdir juga. Sehat takdir, sembuh takdir, sakit takdir. Jadi kita cari nih, kalau kita sakit kita cari takdir sembuh. Kalau kita miskin kita cari takdir kaya. Kalau kita bodoh kita cari takdir pintar.
Makanya kita tidak bisa memisahkan antara ilmu dan agama. Mungkin lihat pengakuan Einstein sendiri. Science without religion is lame. Ilmu tanpa agama lemah atau lumpuh. Kemudian apa kata dia lagi? Religion without science is blind. Agama tanpa ilmu buta. Karena dia tidak bisa dipisahkan. Ilmu mencerdaskan otak, agama mensucikan hati. Kemudian apa lagi? Ilmu bisa diterima nalar, agama diterima iman. Nah, jadi ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Makanya ketika kita ditimpa musibah, cek dulu kesalahan kita. Kalau memang kita orang baik, kita prasangka baik kepada Allah, maka Allah akan tukar. Kenapa nih? Kita udah rajin sholat, nganggur bertahun-tahun juga gitu. Jangan khawatir, Allah akan keluarkan kita dari masalah ini insya Allah. Banyak kok orang yang berbaik sangka kepada Allah akhirnya menjadi orang-orang yang berhasil. Mudah-mudahan ini bermanfaat, bisa menyemangati kita. Mana tahu ada yang kehidupan sulit, jangan khawatir. Andalkan doa kepada Allah dan mohon petunjuk jalan keluar kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.